Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat. Perjalanan hari ini adalah hari Selasa 18 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mengenal Secara Mendalam. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 10 ayat 14 sampai dengan ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah tentang pemahaman mengenal dan mengenal secara mendalam. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, perjalanan yang dikasihi Tuhan, kita masih mengingat tatkala kita bertemu dengan orang baru, maka kalimat pertama yang kita akan sampaikan adalah salam kenal. Maka saling mengenal adalah bagian daripada sifat manusia yang secara sosiologi dan antropologi itu bagian yang sangat mendasar untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Kalau kita melihat ada kawanan itik, kawanan bebek, mereka bisa berkumpul, berjalan bersama karena mereka saling mengenal. Masing-masing semuanya adalah bebek. Demikian juga kawanan domba. Kalau kita lihat di benua Eropa, di berbagai tempat, mereka akan berjalan beriringan. Karena mereka memahami satu dengan yang lain adalah kumpulan domba untuk saling melindungi. Satu dengan yang lain adalah kumpulan zebra, kuda. Kalau lihat di benua Afrika, ada kumpulan kemudian rusa. Lalu kemudian kumpulan binatang-binatang lain. Mereka akan berkumpul ke dalam kelompok yang sejenisnya. Namun kita disebut sebagai bagian firman Tuhan, disebut sebagai kelompok domba. Kelompok domba. Dan domba ini adalah kelompok yang rentan dengan berbagai macam bahaya. Kita tahu dengan jelas bagian firman Tuhan di dalam Yohanes pasal ke-10. Kita adalah kelompok domba yang rentan. Oleh apa? Yaitu oleh serigala yang bisa menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Itu tercatat dalam ayat yang ke-12 dalam pasal yang ke-10. Dan kalau kita saling mengenal satu dengan yang lain, maka siogianya kita menjadi komunitas yang saling menolong, saling menopang satu dengan yang lain. Sebagai manusia, sebagai domba-domba Allah, kita dipanggil untuk saling menolong. Bagaimana kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain? Kalau kita melihat memang ada kelompok-kelompok binatang tertentu yang sejenis yang bisa saling menanduk atau saling menerkam, bisa saja itu terjadi. Tetapi juga ada kemudian musuh yang ada di luar, yaitu serigala. Mungkin binatang yang lain, binatang buas yang lainnya yang bisa mencerai-beraikan. Maka siogianya tatkala ada ancaman dari pihak luar, kita dipanggil untuk saling menolong dan saling menopang satu dengan yang lain. Namun pada bagian yang kita pelajari pada Injil Yohanes pasal ke-10, selain kita saling mengenal dan saling menolong satu dengan yang lain, kita butuh gembala. Kita butuh pihak yang lebih berkuasa dari kita yang menolong. Siapa itu? Yaitu gembala yang baik, yaitu Kristus sendiri yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dialah pribadi yang memberikan nyawanya, tidak hanya untuk memberikan keselamatan kepada kita, tapi juga memberikan perlindungan, memberikan berkat, memberikan kesembuhan. Dan kita tahu dengan jelas apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya di dalam dunia. Bukankah Yesus yang kemudian mencelikkan orang buta, membuat yang lumpuh berjalan, membuat yang mati bangkit kembali? Yang kemudian yang sakit kusta disembuhkan, yang sakit pendarahan disembuhkan, seorang anak yang sudah meninggal disembuhkan oleh Tuhan. Maka Tuhanlah sumber segala sesuatu sebagai gembala agung yang menjawab setiap permasalahan satu dengan yang lain. Lalu apa yang dimaksud dengan saling mengenal dengan mendalam? Maka kita perlu mengenal Allah dengan mendalam, mengenal Tuhan dengan mendalam, mengenal sesama relasi kita satu dengan yang lain sebagai domba-domba Allah secara mendalam, antar anggota keluarga, antar komunitas, di dalam komunitas gereja. Maka mengenal adalah bagian yang paling penting supaya kita ada di dalam komunitas yang benar dan kita tidak ada di dalam komunitas yang keliru. Kita masuk dalam kelompok domba dan bukan kelompok kambing. Kita masuk dalam kelompok gandum dan bukan kelompok ilalang. Kita masuk ke dalam kelompok umat pilihan dan bukan umat yang kemudian melanggar firman Allah yang berjalan tersesat, mencari jalannya sendiri. Mengenal Allah, mengenal sesama. Kalau kita melihat dua bagian ini, mana yang lebih penting? Maka yang pertama tentu adalah mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah akan dipanggil untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, dan juga mengasihi.
dengan sepenuh hati, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama kita, sama seperti kita juga mengasihi diri sendiri. Bagaimana orang yang mengenal Allah secara mendalam, maka dia akan juga mengenal setiap pribadi individu yang di sekitar kita juga secara mendalam. Pengenalan yang mendalam tidak berdiri dengan diri sendiri, tetapi harus diiringi juga bagaimana berani berkorban, berani memberi yang terbaik kepada satu dengan yang lain. Yohanes 10 berbicara tentang ada gembala yang baik, tapi juga ada gembala yang jahat, yang membiarkannya masuknya tidak lewat pintu, tapi lewat tembok. Bahkan membiarkan pencuri untuk membunuh dan mencurinya. Bahkan tatkala ada serigala datang, dibiarkannya. Nah, kalau kita melihat pada bagian ini dalam hidup yang penuh dengan bahaya, penuh dengan problem dan penuh dengan masalah, maka kita jangan sampai mempercayakan hidup kita kepada gembala yang salah. Apa itu gembala yang salah? Mungkin uang. Kita menganggap uang segala-galanya, tapi kita tahu setelah kita punya semuanya, karena uanglah tercerai-berai, karena uanglah nafsu keserakahan timbul, karena uang jugalah semuanya menjadi hancur dan berantakan. Ada orang juga karena jabatanlah kita akan menjual teman kita, menjual saudara kita, melupakan orang yang pernah berjasa. Kita tidak pernah belajar mengenal secara mendalam tentang perintah dan kasih Allah yang sudah diberikan kepada kita untuk kita juga jalankan, tidak hanya kita terima. Itu yang dimaksud dengan faktor mengenal secara mendalam. Kalau kita sudah mengenal secara mendalam gembala kita yang baik, yaitu Kristus, yang sudah mengorbankan dirinya untuk domba-dombanya, dan juga yang memanggil kita untuk hidup juga menjadi berkat, untuk menolong komunitas-komunitas domba yang lain. Bagaimana yang lemah kita lindungi, yang lapar kita beri makan, yang sedang dalam kesulitan kita dampingi, bantu, agar mereka boleh terlepas dari kesulitan yang ada. Di sanalah kemudian Tuhan memanggil untuk saling menolong, saling melengkapi, sehati, sejiwa, sepikir, satu tujuan. Dan Tuhan dimuliakan lewat kehidupan pribadi kita. Tuhan dimuliakan juga lewat komunitas kita. Tidak hanya berpijak kepada mengenal saling mendalam, karena kalau sudah mengenal saling mendalam, maka hidup pun akan mendalam. Perbuatan kita pun juga akan mendalam. Kita akan punya kesetiaan yang mendalam. Kita akan punya kesungguhan, kemudian dedikasi juga yang secara mendalam, penuh dan totalitas. Dengan demikian, biar kita yang sudah belajar daripada Kristus sebagai gembala yang baik yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, Tuhan tidak hanya mengenal secara mendalam, tapi juga mengasihi secara mendalam, berkorban secara mendalam. Marilah kita juga dalam hidup tidak hanya mengenal secara mendalam, tapi mengasihi secara mendalam. Kita pun berani berkorban secara mendalam untuk saling mengasihi, saling melindungi di antara anggota keluarga, di antara komunitas di mana kita tinggal, di dalam komunitas gereja, di dalam pekerjaan, dimanapun kita hadir. Kita membawa sang gembala agung yang baik, yang memberikan nyawanya, dan kita pun dipanggil untuk menjadi pribadi yang mengenal secara mendalam, mengasihi secara mendalam, juga berkorban secara mendalam. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.